Halo, selamat malam, Bunda. Halo, Bunda. Selamat malam. Iya. Iya, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, belum pada masuknya. Semoga nanti bisa segera menyusul teman-temannya ya. Ya. Berapa itu? Selamat malam. Bentar ya, Pak ya. Iya. Saya aja baru sadar tahu-tahu udah 9 lebih. Buru-buru masih amat tidur. Iya. Tadi saya memang sengaja untuk membuat kelas di jam 9.30 ya, karena di rumah ada acara. Udah, ya kita mulai aja ya Bunda. Sambil menunggu teman-temannya. Iya. Ya, mari kita buka dulu untuk belajar pada malam ini dengan berdoa dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini kita akan mengulas sedikit tentang program linear yang kemarin kita pelajari untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum itu caranya itu sama seperti kita menentukan persamaan dan pertidaksamaan. Tetapi bedanya di sini kita harus menentukan titik potong terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti garis ini. Ya. Ini contohnya, bisa dilihat ya, Bunda. Diketahui persamaan yaitu 4x plus 2y sama dengan 8 dan 2x plus 3y sama dengan 6. Ya. Nah, untuk pengertian menyelesaikannya di sini kita mempunyai persamaan 2x. Ya, kita mencari persamaan yaitu sebentar. Tunggu dulu. Kita mempunyai persamaan 2x plus 4y sama dengan 4y kurang dari 8 dan juga persamaan yang kedua yaitu 2x plus 3y kurang dari 6. Nah, di sini caranya kita selesaikan yaitu untuk persamaan yang pertama dulu yaitu 2x plus 4y ini yang kurang dari kita umpamakan dulu, kita misalkan ke sama dengan 8. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu ini. Biasanya ya. Ini ada X. Ini X. Ini Y. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, soal ini, kita memisalkan X-nya 0. X-nya 0 terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, kalau X-nya 0, maka kita bisa memasukkan angka 0 ke persamaan 2X. Karena 2X, X-nya 0, maka 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, kita tahu 2 kali 0 kan 2 ya. Jadi 4Y ini kita mencari Y sama dengan 8 dibagi 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini berarti nanti ketemu Y-nya sama dengan berapa? Gimana?
8 dibagi 4 sama dengan 2. Betul. Berarti Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis di sini Y sama dengan 2. Sekarang kalau X kita sudah misalkan 0, maka yang selanjutnya adalah kita misalkan Y sama dengan 0. Sama caranya kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan 2X plus 4Y dulu. Berarti kita tulis 2X karena yang dimisalkan 0 Y, maka ini 2X plus 4 ya, maaf ini plus 4 kali 0 sama dengan 8. Karena yang dimisalkan Y. Maka kita boleh 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan, kita bisa mencolek X sama dengan 8 dibagi 2. Maka kita ketemu X sama dengan 4. Berarti di sini kita bisa menulis X sama dengan 4. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, nah kita bisa menentukan titiknya. Jadi titik pertama kita ambil, yaitu kita ambil dari mana? Kita mengambil dari titik X dan titik Y. Berarti titik pertama itu berapa? Titik pertama yaitu sama dengan 0,2. Terus titik yang kedua berapa? Titik kedua yaitu 4,0. Nah, titik yang kedua adalah 4,0. Betul, Bunda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan persamaan yang kedua. Nah, kita ambil persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu apa? Yang mana? Ya, ini. 2X plus 3Y sama kurang dari 6. Maka kita bisa peroleh di sini. Nah, kita umpamakan atau kita misalkan 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, maka kita membuat X, terus kita membuat Z. Nah, maka kita bisa peroleh jika X-nya 0, Y-nya berapa di sini? Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti ada 6 dibagi 3, maka Y-nya sama dengan 2. Terus selanjutnya, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya berapa? Jika Y-nya 0, berarti ada 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? Ketemu Y-nya. Berarti ada 6 dibagi 2. Kan tinggal seperti itu. 6 dibagi 2 tinggal berapa? 3. Betul. Maka kita bisa menentukan titiknya langsung. Titiknya berapa di sini? Titik yang pertama. Titik yang pertama sama dengan 0,2 dan titik yang kedua sama dengan 3,0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menggambar grafiknya. Nah, kita selanjutnya di sini kita menggambar grafik. Kita coba untuk menggambar grafik.
Nah, kalau sudah ini kita misalkan X, maaf, ini X, ini sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Nah, kita tahu titik pertama tadi berapa titik awalnya. Nah, yang pertama adalah titiknya adalah 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Misalkan angka 2-nya di sini. Waalaikumsalam Mas Wawan, ya. Yang kedua itu berapa? Nah, titiknya adalah 4,0, berarti 4-nya di sini. Nah, kalau sudah ketemu 4-nya di sini, kita bisa buat garisnya. Nah, berarti 2 dan 4 kita hubungkan. Titik 2 dan 4 kita hubungkan seperti ini. Nah, sekarang garis yang kedua, titik yang kedua yaitu 0,2, berarti yang satunya X-nya 0, Y-nya 2. Ya, betul. Jika X-nya 0, Y-nya 2. Di sini ya. Tetap sama. Terus yang kedua adalah titiknya 3,0. Misalkan 3-nya di sini. Udah. Berarti di sini kita tahu. Karena semuanya itu tandanya adalah kurang dari, maka yang diaksir itu di bawah. Ini. Yang diaksir ini ya. Nah, ini kebetulan tidak usah mencari titik potong karena titik potongnya jadi satu yaitu titik 0,2. Nah, maka yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum itu titik ini, titik 0,2 dan 3,0. Tinggal kita cari fungsinya tadi apa. Nah, fungsinya tadi apa sih fungsinya? Oh iya, kebalik tadi ya ini. Nah, makanya ya ini. Nah, fungsinya di sini berapa fungsinya? Nah, ini gimana soalnya ini? Fungsinya, misalkan di sini fungsinya adalah ini fungsinya. Ya, fungsinya adalah 2000X plus 5000Y. Maka kita tinggal kalikan aja di sini. Karena fungsinya misalkan di sini fungsinya itu misalkan 2000X plus 3000Y. Misalkan fungsinya adalah 2000X, maaf. 2000X plus 3000Y. Nah, maka kita harus tentukan dulu di sini. Bentar ya. Nah, maka kita harus tahu ini titiknya dulu. Titik. Nah, terus ini adalah penyelesaian. Nah, titiknya tadi berapa yang diambil? Hanya 2, yaitu 3,0 dan 0,2. Nah, untuk yang 3,0 penyelesaiannya bagaimana? Berarti kan ada 2000. X-nya berapa? X-nya 2000 kali 3 ditambah 3000 kali 0.
Maka hasilnya berapa di sini? 6.000. Bentar ya. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua ini berapa? Yang kedua yaitu kita sama caranya, yaitu ada 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 2. Nah, maka hasilnya sama-sama 6.000. Sama-sama 6.000. Nah, maka di sini tidak diketahui nilai maksimumnya, karena nilai maksimumnya itu adalah nilai yang tertinggi. Ini tidak ketemu nilainya karena nilainya sama gitu. Karena salah tulis soal tadi ya. Nah, ini untuk menyelesaikan penyelesaian nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi caranya seperti itu. Bisa dimengerti ya, Bunda ya, yang lainnya ya. Ini untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear sudah selesai sampai dengan ini. Berarti sampai dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Selamat malam Mas Ari. Nah, sekarang kita pindah ke materi yang baru, yaitu tentang matrik. Sudah ya, saya tutup ini ya. Kita tutup, kita lanjut ke matrik. Pengertian matrik dan otomatrik. Masih ada yang ingat tentang matrik? Gimana Mas Ari? Masih ada yang ingat tentang matrik? Mbak Umi? Dan yang lainnya? Matrik itu apa matrik? Kok salah alamat kenapa? Linknya nggak sama atau gimana? Gimana Mas Awan? Untuk kelas 10 itu Mbak Arum ya harusnya ya itu ya. Kelihatannya tadi ada pengumuman dari Mas Fari. Mbak Arum itu sedang sakit, maka kelasnya untuk kelas 10 digabung dengan kelas 11, kelihatannya seperti itu. Atau kelas berapa tadi yang Mbak Arum tadi ya digabung dengan kelas ini. Ya, kembali ke materi lagi ya. Atau gimana Mas Awan? Iya, ada apa? Ya, ini kelihatannya ini nanti digabung ya kelasnya ini ya, Mas Awan ya. Kelas 11 dan kelas berapa tadi? Mbak Arum sakit, makanya kelasnya digabung itu.
Oke, kita lanjut ke materi tentang sebuah matriks. Matriks di sini adalah pengertian matriks adalah sebuah angka yang disusun atau ditulis dalam tanda kurung. Nah, ini namanya adalah sebuah matriks. Berarti matriks itu harus ada kurungnya ya. Nah, yaitu tabel atau ini adalah angka-angka yang ditulis dalam bentuk tanda kurung nah, ini dinamakan dengan matriks. Nah, angka-angka tersebut disebut dengan elemen sebuah matriks. Nah, jadi pengertian matriks adalah susunan angka-angka atau elemen-elemen yang disusun berdasarkan kolom sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Ini untuk pengertian sebuah matriks. Nah, lebih mudahnya yaitu adalah matriks itu adalah sebuah angka-angka yang ditulis dalam tanda kurung. Nah, ini namanya pengertian dari matriks. Nah, sekarang kita membahas tentang ordo matriks. Ordo itu apa? Nah, sebelum kita membahas tentang ordo matriks, kita harus layarnya kosong. Yang lain bisa melihat tidak? Bunda Farid katanya layarnya kosong, yang lain bisa melihat untuk medianya. Mungkin digeser-geser itu bisa enggak? Digeser-geser untuk layarnya. Ada enggak? Coba saya refresh dulu ya sini ya. Gimana yang masih belum bisa? Mas Wawan bisa, yang lainnya belum bisa. Coba yang belum bisa melihat untuk medianya bisa untuk keluar dulu, logout baru masuk lagi ya, coba ya. Selamat datang Mbak Mai. Gimana? Yang lainnya sudah bisa melihat medianya? Masih tetap aja ya. Coba saya perkecil dulu ya ini ya. Kalau seperti ini sudah bisakah untuk dilihat? Saya perkecil sampai 75 ini. Mas Wawan menggunakan apa? Aksesnya menggunakan apa? Laptop atau pakai handphone Mas Wawan? Kalau pakai laptop bisa ya. Coba ini gimana ya? Mbak Maya bisa untuk mengakses melihat. Oh iya, saya perkecil sampai 75 ini karena yang lainnya tidak bisa melihat katanya Mbak Maya. Coba ini saya perkecilkan untuk 100 lagi. Gimana Mbak Maya? Sudah cukup atau kurang besar lagi?
Ini sudah saya perbesar untuk 100 ya. Gimana Mbak Maya? Sudah bisa lihat jelas? Oh iya. Nggak apa-apa, nanti coba saya gunakan untuk menulis aja ya. Pakai tulisan aja. Kalau tidak bisa, mungkin itu nanti bisa untuk sekedar membantu menjelaskan. Nah, jadi di sini kita harus sebelum belajar matematik yaitu suatu bilangan yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang atau sebuah angka yang ditulis secara disusun dalam tanda kurung. Ini disebut dengan disebut dengan matriks. Nah, sekarang banyaknya baris dan banyaknya kolom ini yang perlu diperhatikan. Misalkan di sini ada matrik A, bisa dituliskan dengan besar ya, matrik A. Sini, misalkan ada huruf A, B, C, B, C. Ini nggak bisa besar ya, harusnya ini bisa besar kurungnya. D, E, F, G, H, I. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi mana yang namanya baris dan mana yang namanya kolom. Nah, perhatikan di sini untuk yang ke bawah di sini ya, dari atas ke bawah ini yang A, D, G. Kalau ke bawah ini disebut dengan kolom. Ini disebut dengan kolom. Kolom 1, kolom 2. Ini terus ini kolom 3 ke bawah. Jadi kolom 1 itu berisi A, D, G, kolom 2 berisi B, E, H, kolom 3 berisi C, F, I. Untuk yang belum bisa melihat tadi, ini bisa kelihatan untuk medianya seperti ini. Gimana Mbak Umi? Sudah bisa melihat untuk medianya yang ini? Oke, berarti kalau ini bisa, mari saya terangkan pakai ini aja ya. Nah, berarti yang ke bawah ini, A, D, G ini disebut dengan kolom. Nah, yang ke samping, ke sini, disebut dengan baris. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Berarti baris 1 itu berisi apa? A, B, C. Terus baris 2 berisi apa? D, E, F. Ya, persis kayak Excel. Nah, baris G berarti G, H, I. Nah,
sekarang kita mengidentifikasi letak-letak dari elemen-elemen tersebut. A ini letaknya di mana? Kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Berarti A1, 1. Bukan 1 tapi kolom pertama, baris pertama. Berarti kolom 1, baris per 1. Berarti BA11. B ini berapa? B itu berapa? B itu berapa? B itu baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Berarti B12. C itu berapa? C itu sama dengan baris pertama kolom ketiga. Berarti C sama dengan berarti adalah 1, 3. Nah, D itu baris ke berapa? D itu baris ke berapa? Baris kedua kolom pertama. Berarti 2, 1. Nah, berarti E itu berapa? E sama dengan 2, 2. Baris kedua kolom kedua. F itu berapa? F sama dengan 2, 3. Baris kedua kolom ketiga. Ya. Sekarang lanjut ke G. G berapa? 3 berapa? G sama dengan 3, 1. H sama dengan Waalaikumsalam Mbak Mutiara. H itu berapa? H itu sama dengan 3, 2. Karena baris ketiga kolom kedua. Nah, terus kalau I sama dengan 3, baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini untuk penulisan baris dan kolom tidak usah pakai koma atau titik. Langsung ditulis ya. Berarti A11. Cara nulisnya seperti ini. Nah, misalkan A baris pertama kolom kedua, berarti tulisnya adalah A11. Nah, di bawah ya, berarti A11. B 12. C 13. Berarti angka yang menunjukkan lokasinya tempatnya A11 itu kecil. Itu nulisnya. Ya. Jadi paham ya sampai dengan D ini sampai dengan D, terus ada G dan seterusnya. Nah, ini caranya seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, bagus kalau paham. Ada pertanyaan sampai sini? Dibolak-balik enggak bisa, Mbak. Untuk mengidentifikasi matrik itu ditulisnya barisnya terlebih dahulu. Baris terlebih dahulu baru kolom. Berarti barisnya ditulis dulu baru kolom. Urut-urutannya seperti itu. Gimana Mbak Umi? Oke, kita kasih contoh.
Dah. Coba ini ada pertanyaan, tentukan dari matriknya ini ya. Kita kasih kurung sendiri karena kurungnya tidak mau ikut ya. Lebar. Tentukan posisi angka 0. Berarti angka 0 ini letaknya di mana? A berapa? Baris ke berapa? Kolom ke berapa? Angka 0. Angka 0 itu angka ke berapa? Baris berapa? Kolom berapa? Terus elemen A33. Nah, betul Bunda Farid. Berarti 0, nulisnya jangan 023 ya. Matriknya itu apa? A. Ya, berarti pakai A23 gitu. Nah, A23 betul. Berarti untuk menjawabnya di sini untuk 0 itu sama dengan A23. Berarti posisi A23. Tulisnya A23. A23 seperti ini. Berarti matrik A23. Sekarang elemen A32 itu angkanya berapa? Elemen A32. Berarti baris ketiga kolom kedua. Jadi angkanya berapa? Angka berapa itu? Baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Berarti begini yang hitungnya. Baris kedua, 1, baris ketiga ya. 1, 2, 3. Kolom kedua. Kolom kedua berarti di sini. Berarti ke bawah, dihitung ke bawah. 1, 2, 3. Kolom kedua, dihitung lagi 1, 2. Menyamping. Maka A32 berapa angkanya? Elemennya berapa? Elemen untuk A32. A32 sama dengan 7. Ini kan di sini. A32 kan ini. Kolomnya. Nah, angka 7 ini. A32 sama dengan 7. Karena baris ketiga kolom kedua. Berarti elemennya adalah 7. Betul, Mbak Cynthia ya. Kalau sekarang yang kan elemen ke 4 kolom ketiga. Berarti elemennya angka berapa? A43. Jadi baris keempat kolom ketiga. A43. Angkanya berapa? Elemennya. Betul, 3. Terus kalau ada pertanyaan seperti ini. Letak atau posisi untuk angka 5. Elemen 5 itu letaknya di mana? A berapa saja? Untuk angka 5, berarti A-nya itu berapa saja? Berarti A berapa-berapa dan A berapa-berapa atau A berapa gitu aja. Letak untuk angka 5, posisi untuk angka 5 itu letaknya di mana? Kolom ketiga, ayo Mbak Cynthia. Ingat, untuk menulisnya itu baris dulu baru kolom. Baris ke berapa, kolom berapa. Nah, betul Mbak Umi, yaitu baris pertama berarti A13 dan A42. Gitu ya. Nah, tidak usah pakai koma Mbak Umi, berarti A13 dan A42. Itu untuk elemen angka 5. Sekarang saya mau tanya lagi. Untuk angka 6 itu posisinya di berapa? Untuk angka 6 itu posisinya di mana? Angka 6. Baris berapa, kolom berapa untuk angka 6?
Ayo, angka 6. Bunda Farid menjawab A33. A31, betul ya. A31 yaitu baris ketiga kolom pertama, betul. Itu adalah untuk posisi angka 6. Berarti sudah tahu ya untuk mendefinisikan elemen-elemen atau posisi dari elemen-elemen dalam sebuah matrik. Berarti itu caranya. Kalau saya bertanya lagi seperti ini, elemen A43. Berarti angka berapa? 43. A43. Itu berarti angkanya berapa? Elemennya apa? A43. Angkanya berapa itu? A43. Berarti baris keempat kolom ketiga. Betul, yaitu angka 3. Kalau saya minta A44. A44. Jadi baris keempat kolom keempat. Jawab aja, tidak ada, karena di situ tidak ada. Yang ada hanya berapa? Nah, baris keempat kolom ketiga sampai situ. Kalau A34 berarti tidak ada. Kalau misalkan saya ditanyakan 24, A24 juga tidak ada karena kolom keempat tidak ada. Gitu. Paham ya berarti ya? Paham untuk sampai sini? Ada pertanyaan atau tidak untuk mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah matrik? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah kita membahas tentang letak dan posisi elemen dari sebuah matrik, nah ini cara penulisannya yaitu MN, berarti M sama dengan baris, N sama dengan kolom. Nah, sekarang kita belajar tentang ordo matrik. Nah, untuk ordo matrik di sini adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Berarti untuk matrik ini itu berordo berapa? Berarti matrik ini ada berordo 4 kali 3. Berarti untuk ordo matrik A ini, nah, ordo matrik A ini kita bisa peroleh baris kolomnya berapa? Berarti ordo matrik A sama dengan berordo berapa itu? Ordonya barisnya berapa? Barisnya 4, kolomnya berapa? Kolomnya sama dengan 3. Berarti matrik ordo matriknya adalah 4 kali 3. Ini urutnya. Paham ya? Berarti barisnya itu ada berapa, kolomnya ada berapa. Berarti matriknya adalah A4 kali 3 ini. Untuk menentukan matriknya, ordo matrik. Paham ya? Ordo matrik berarti dihitung barisnya ada berapa, terus kolomnya ada berapa. Nah, berarti matriknya adalah ordonya adalah 4 kali 3. Nah, sudah punya buku paketnya semua? Mbak Umi? Bunda? Enggak ada. Di kelas enggak ada.
Untuk yang di buku apa di situ? Yang dipegang Bunda Farid apa aja materinya? Materinya apa dalam daftar isi apa aja itu, Bunda? Program linear, terus apa lagi? Statistika, terus apa lagi, Bunda? Statistika kemarin sudah ya, sudah saya ulas semuanya di semester sebelumnya. Maka kita tidak keluarkan lagi. Terus apa lagi bahasa statistika, Bunda? Limit, terus apa lagi? Turunan mungkin? Atau fungsi? Ya, fungsi naik, fungsi turun. Terus apa lagi? Udah sampai situ aja, Bunda. Aturan pecahan, terus udah. Produk kartesius. Oke. Nah, itu ya. Nah, mungkin nanti kita akan belajar untuk materi-materi untuk saat ini kita kejar, yaitu nanti yang keluar dalam kisi-kisi untuk UN. Nanti kita akan kejar itu semester ini, tinggal mungkin beberapa hari ya. Nanti kita langsung ke pelatihan soal-soal untuk menghadapi UN gitu. Nah, mungkin nanti yang kita tambahkan, kalau memang ada nanti kelihatannya untuk aturan pecahan itu ada, tapi untuk yang produk kartesius itu tidak ada, karena ini nanti menggambar sebuah di dalam tabel kartesius ya, diagram kartesius. Ada nanti sumbu X, sumbu Y, nah itu dan sebagainya itu ya untuk produk kartesius. Nah, nah untuk yang belum kita tahun kemarin belum sampai, mungkin ini adalah untuk matriks. Nah kita belajar tentang matriks. Nah, untuk matriks di sini jenis-jenis matriks ya. Nah, kita lanjut lagi ke jenis-jenis sebuah matriks. Jenis-jenis matriks itu yang pertama adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kalau lihat untuk matriks persegi, nah, bilangan persegi itu kan semua sisinya sama. Nah, ini. Berarti kalau bujur sangkar atau matriks bujur sangkar atau matriks persegi, yaitu adalah matriks yang mempunyai ordo baris dan kolomnya itu besarnya sama panjang atau sama besar, jumlahnya sama. Contohnya ini, matriks berordo 2 kali 2. Selanjutnya ada matriks berordo 3 kali 3. Itu harus sama, ordonya harus sama. 3 kali 3, 4 kali 4. Itu baru bisa disebut matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Yang sering keluar ada nanti matriks persegi. Yang selanjutnya adalah matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Yang selanjutnya adalah matriks kolom. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Matriks kolom adalah matriks yang berisi hanya satu kolom saja. Yang ketiga yaitu matriks berordo 3 kali 2. Ini berordo matriks tegak, yaitu berordo M kali N. Berarti 3 kali 2. Ini seperti tiang itu ya.
Sebenarnya adalah matrik datar, yaitu matrik yang berisi berurut 2 kali 3, yaitu barisnya 2, kolomnya 3, atau seterusnya itu ya. Nah, untuk yang matrik berurut 3 kali 2 atau disebut dengan matrik tegak, berarti bentuknya itu nanti lurus, berarti kolomnya lebih sedikit, barisnya yang lebih banyak. Kalau matrik datar, yaitu yang barisnya sedikit, kolomnya lebih banyak. Kebalikannya aja. Nah, sekarang adalah matrik penulisan matrik berdasarkan penyusunannya. Matriks berordo 1 kali 3, yaitu bisa dinotasikan dengan bagaimana? Nah, matriks 0 berarti semua elemen anggotanya adalah angka 0. Ini dinamakan dengan matriks 0. Berarti semua angkanya itu 0 semua. Ini ya. Jadi anggotanya tidak ada angkanya, hanya angka 0 saja. Bukan matriks kosong ya. Kalau kosong tidak ada angkanya sama sekali. Ini ada angkanya, yaitu angka 0. Maka disebut dengan matriks 0. Yang selanjutnya adalah matrik diagonal. Lihat di sini, diagonal itu adalah pojok ke pojok. Nah, ini. Matrik diagonal itu matriknya adalah matrik yang di tengah-tengahnya ini ada angkanya, tapi di segitiga atas dan segitiga bawah itu angkanya 0. Itu disebut dengan matrik diagonal. Terus matrik skalar, yaitu matrik di mana matrik dalam diagonal utamanya itu mempunyai angka yang sama. Berarti angkanya yang sama. Kalau matrik diagonal itu kan angkanya berbeda. Yang penting dalam diagonal utamanya itu ada angkanya yang A. Segitiga atas diagonal dan segitiga bawah diagonal angkanya 0. Kalau matrik skalar, yaitu matrik yang diagonal utamanya adalah sama dengan 5. Angkanya kembar itu ya. Itu adalah matrik skalar. Berarti matrik yang diagonal utamanya angkanya kembar. Misalkan 5, 5, 5 semua. Ada 3, 3, 3 semua. Ini kan matriknya angkanya dalam diagonal utamanya sama. Nah, kita akan belajar selanjutnya, yaitu yang masuk tanpa pengertian, yaitu adalah transfus matrik. Kita hapus dulu ini. Transfus matrik. Transfus matrik. Transfus matrik itu bagaimana? Misalkan A, ini matriknya adalah 2, 3, 4. Terus bawahnya di sini misalkan ada 5, 1, 6. Maka di sini A transfus, A pangkat T biasanya. Boleh T besar, boleh T kecil. Ini berubah. Yang asalnya kolom jadi baris, yang hanya baris jadi kolom. Ya. Ya. Untuk matrik transfus di sini, maka ini berubah menjadi 1. Maaf ini. Maka di sini kita peroleh menjadi 2, 5, terus transfus, karena transfus 3, 1. Matriknya jadi matrik tegak ya, 4, 6. Ini untuk transfus.
Yang asalnya pindah, yang asalnya dari bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya ini berubah menjadi yang asalnya kolomnya 3 berubah menjadi kolomnya 2. Posisinya di mana? Nah, yang kita pentingkan adalah posisi 2, 2, 3, 3, 4. Berarti baris pertama ini dibuat berdiri, digeser ke sini. Nah, berdiri 1, 3, 4. Terus bawahnya juga sama, 5, 1, 6. Itu. Bisa dimengerti sampai sini untuk matrik transpose? Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan tentang matrik transpose? Oke, ini sudah ada contohnya. Nah, sekarang contoh lagi, boleh. Iya. Yang kolom dijadikan baris, itu bunda baris. Ini untuk transpose. Misalkan matriks P ini sama dengan angkanya adalah 3, 5, 1. Terus ada 4, 3, 6. Terus di sini ada matriksnya lagi 7, 4, 3. Maka di sini coba untuk P transpose. P transpose-nya berubah bagaimana? P transpose-nya berubah bagaimana ini? P transpose-nya berubah menjadi apa? 2, 2, 4, 3. 243 atau 247? Coba karena di sini kalau ditulis 247 dan sebagainya, kita tidak tahu posisinya. Nah, posisinya itu mau berdiri atau lurus. Coba nulisnya begini, kalau berdiri, misalkan berdiri berarti 2, 2, 5, 1. 5, 1. Ini kan berdiri ya nanti. Ini tidak bisa berdiri ya, karena harusnya berdiri itu bisa. Nah, berarti harusnya ada 2, 5, 1. Nah, di sini matriknya transpose jadi 2, 5, 1. 2, 2, 5, 1. Terus yang ini berarti kolom kedua berapa hasilnya? Kolom kedua berarti hasilnya berapa? 4, 3, 6. 4, 3, 6. Betul. Terus yang ini berarti kelompoknya ini menjadi 7, terus 6, 7, 6 atau 7, 4? 7, 4, 3. Betul ya. 7, 4, 3. Ini kalau di transpose. Betul. Nah, seperti ini bentuknya. Perubahannya seperti itu ya. Jadi 2, 5, 1 menjadi itu yang asalnya lurus atau vertikal menjadi horizontal. Ada pertanyaan untuk transpose matrik? Gimana? Ada pertanyaan untuk transpose matrik sampai sini? Silahkan yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesamaan matrik. Nah, ini
nanti agak rumit sedikit ya tentang kesamaan matriks. Perhatikan di sini yang bisa melihat medianya kesamaan matriks. Coba amati itu apa? A sama dengan B. Yang bisa semuanya sudah bisa melihat medianya atau belum? Oh iya. Nah, di sini misalkan matriks A dikatakan sama apabila misalkan matriks A itu angkanya atau elemennya adalah 2, 4, 3. Maka elemen B dikatakan sama yaitu sama 2, 4, 3 seperti itu. Contohnya seperti ini aja. Kesamaan matriks. Saya hapus ini. Misalkan matriks P itu misalkan matriksnya sama dengan 2, 4. 5, 6. Nah, kok di sini tiba-tiba ada matriks Q? Misalkan ada matriks Q. Matriks Q itu angkanya seperti ini. Angkanya adalah 2, 4, 5, 6. Nah, ini kan angkanya sama. Ini dinamakan kesamaan matriks. Nah, ini P sama dengan 2, 4, 5, 6. Terus matriks Q juga 2, 4, 5, 6. Ini matriks ini sama-sama elemennya sama. Maka disebut elemennya ini disebut dengan kesamaan matriks. Berarti elemennya yang sama itu disebut dengan kesamaan sebuah matriks atau kesamaan matriks. Jadi ada misalkan matriks P sama dengan 2, 4, 5, 6, maka matriks Q juga sama 2, 4, 5, 6. Itulah yang dinamakan dengan kesamaan matriks. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan dulu. Ya, itu bisa diidentifikasi P sama dengan Q. Nah, karena elemen dan semuanya itu sama. Makanya P sama dengan Q. Betul. Ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini bagaimana coba? Nah, misalkan kita punya matriks P, sedangkan matriks A
Matriks A itu angkanya 24. Nah, maaf, 24. Terus 5Z. Dan matriks B itu isinya 2, 4, 5, 6. Contoh soal aja Mbak Umi. Nah, maka di sini jika dikatakan nah, misalkan di sini, jika A ini bukan plus ya, jika A sama dengan B, maka nilai Y adalah titik-titik. Nah, di sini kita lihat Y ini letaknya di mana? Kolom berapa, baris berapa, kolom berapa? Di A. Huruf Y ini di kolom berapa? Nah, betul Bunda Valid. Berarti sudah tahu. Karena ini letaknya di A22, maka Y itu sama dengan B22. B22 itu berapa? Angkanya 6. Ya, maka dikatakan Y sama dengan 6. Berarti himpunan yang seletak atau angka yang seletak. Jadi angka Y ini kan di sini. Di baris 2, kolom 2. Maka di sini juga akan ketemu baris 2, kolom 2 sini. Jadi Y sama dengan 6. Bisa ya, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Oke. Nah, misalkan ada soal seperti ini lagi. Yuk. Jika P sama dengan I, tentukan nilai X dan Z. Yuk. Kira-kira bagaimana? Cara penyelesaiannya bagaimana ini? Kalau ada soal seperti ini. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y-nya. Berarti ada yang pertama ada berapa? Ada soalnya yaitu 2X sama dengan berapa? 2X sama dengan berapa itu? 2X sama dengan 6. Yang satu, yang kedua adalah Y sama dengan berapa? Y-nya sama dengan berapa? 3X, betul. Nah, ini yang bisa dicari itu kan yang 2X sama dengan 6 terlebih dahulu.
Maka kita selesaikan untuk yang 2X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? Karena 2X sama dengan 6, maka kita bisa selesaikan jadi X sama dengan berapa? X sama dengan 3, betul. Nah, karena sudah diketahui X sama dengan 3, maka kita menyelesaikan Y sama dengan 3X. Maka kita bisa peroleh di sini Y sama dengan 3 kali 3. Nah, maka Y sama dengan berapa? Y sama dengan 9, betul. Y sama dengan 9. Nah, begini cara penyelesaian dalam kesamaan matrik. Ini agak sedikit-sedikit harus melakukan perhitungan ya. Nah, ini. Jadi bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan lagi untuk kesamaan matrik? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau memang ada sampai sini tentang kesamaan matrik. Intinya dalam kesamaan matrik itu adalah mengidentifikasi letak dari elemen tersebut gitu ya. Dan juga elemen mana yang dapat diselesaikan terlebih dahulu. Itu adalah untuk penyelesaian dari kesamaan matrik. Berarti Y dan 3X diisi 9 ya Pak. Bukan, Y-nya saja yang diisi 9, X-nya tetap 3. Berarti berarti kita bisa jawab di sini. Nah, bisa jawab. Jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9. Seperti itu. Jawabnya seperti itu aja. Begini, berarti 3. Jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9. Oke, bisa dimahami sampai sini? Nah, kalau sudah coba buat latihan.
Dah, 2 aja latihannya. Halo, gimana Mbak Umi? Silahkan dicoba untuk latihannya ini ya. Gimana? Sudah selesai atau belum? Bisa terlihat ya tulisannya ya. Gimana Mbak Susi? Bunda? Mbak Mutiara? Mas Ari?
Mbak Tari, Mbak Umi, gimana? Sudah selesai? Atau ada kesulitan, boleh ditanyakan, silahkan. Enggak apa-apa Mbak Cynthia. Bukan kosong tapi
Bentar ya, ini coba ngeblank nih komputernya. Maaf ya, komputernya ngeblank ini, nggak, coba baru saya cek ini tadi nggak bisa digerakkan sama sekali. Coba Bunda Farid untuk kolom itu masak sampai 20, tinggal dihitung baris ke bawahnya itu ada berapa. Nah, kolomnya itu ada berapa, itu aja, bukan 20. Diingat, dicoba dikoreksi lagi untuk Mbak Bunda Farid ya, kolomnya. Elemen kalau 4 sama dengan, kalau 4 itu sama dengan 7 min 188, betul. Elemen P34 ya sama dengan 8, betul. A sama dengan 5, betul ya Mbak Cynthia ya, berarti kolomnya sama dengan 5, betul. Ya, tadi Mbak Susi ini P-nya sama dengan 5, sudah betul. Kolomnya 5, betul. Yang P berarti elemen dari kolom 4, berarti kolom 4 dari 7 min 188, betul. C sama dengan 8, kolom baris ketiga kolom keempat, betul, 8. Sama ya, udah sama. Ini nggak bisa digerakkan lagi ya. Ya, betul. C sama dengan 8, betul. Iya, Bunda Farid, ordonya adalah 4 kali 5, betul. Angka 7 di situ ada berapa? Angka 7 itu ada 3, maka harus disebutkan letaknya di mana saja, tidak hanya 1. Itu ada 3, itu diletaknya di mana-mana. Nah, itu. Berarti kalau angka 7 ada 3, berarti letaknya juga ada di 3. P33, terus apa lagi? P14, P33, dan P43, betul ya, itu. Itu untuk jawaban nomor 1 sudah, saya kira sudah banyak yang betul itu. Betul semua. Jadi ordonya tadi Bunda Farid sudah menjawab, ordonya sama dengan 4 kali 5, betul.
Sekarang yang nomor 2, yang kesamaan matriks sekarang. Hasilnya ketemu berapa? Bunda Farid, X-nya ketemu 9. Y-nya ketemu berapa? Y-nya ketemu 3. Yuk, yang lainnya, Bunda Farid, Y-nya ketemu 3, X-nya ketemu 9. Yang lainnya coba berapa ketemunya? X-nya berapa, Y-nya berapa? Bunda Farid menjawab 9 dan 3 ya. X-nya 9, Y-nya 3. Yuk, yang lainnya. Jangan galau Bunda Farid. Ada ataunya 5 itu loh. Dikoreksi lagi Bunda Farid. Coba dikoreksi untuk X-nya berapa, Y-nya berapa. Dipastikan 3 atau 5, 9 atau 3. Coba dicoba lagi Bunda Farid. Ketemunya berapa? Iya, gimana Mbak Umi? Mau bertanya atau gimana Mbak Umi? Atau ingin menjawab? Boleh.
Bagus Mbak Cynthia jawabannya itu. Nah, hampir betul. Tinggal sedikit. Begini caranya. Ya, sama Mbak Cynthia caranya, yaitu kita peroleh 4 sama dengan, yang pertama kan 4 sama dengan Z-1. Nah, maka kita peroleh di sini Y. Nah, karena 1 ini pindah ke depan, yang asal negatif menjadi positif. Jadi 4 plus 1 sama dengan Y. Maka 5 sama dengan Y. Atau bisa disebut dengan Y sama dengan 5. Ini sama saja. Yang kedua, kita mencari nilai X. X berarti ada 3X plus 2 sama dengan 11. Bentar. Ya, itu bagus ya Mbak Cynthia. Nah, di sini kalau sudah sampai situ, jadi di sini kita bisa peroleh sama dengan berapa? 3X sama dengan 11. Karena di sini 2 plus 2 pindahnya jadi min 2. Jadi kita peroleh di sini sama dengan 3X sama dengan 9. Terus terakhir sama dengan X sama dengan, ya salahnya di itu ya, X sama dengan 9 dibagi 3. Nah, maka ketemu X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, itu Mbak Cynthia. Salahnya tadi yang perubahan antara 2 ke min itu ya. Itu yang lupa mungkin ya. Mbak Cynthia ya. Tapi sudah bagus itu. Kalau ingat aja Mbak Cynthia, kalau ini tandanya seperti ini. Perhatikan. Kalau di sini kan ada angka 2, 3 plus 2 sama dengan. Kalau menyeberang melewati sama dengan, itu yang asalnya plus jadi min. Kan menyeberang. Nah, kalau menyeberang angka 2 itu kan menyeberang sama dengan. Melewati sama dengan pindahnya. Maka yang plus itu jadi min, yang min jadi plus. Itu Mbak Cynthia. Itu ya. Berarti untuk membuat seperti itu berarti ingat depannya, kalau depannya plus pindah melewati sama dengan, itu tandanya berubah menjadi negatif. Kalau negatif berubah menjadi positif. Berarti kalau menyeberang atau melewati sama dengan, pindahnya itu jadi kebalikan. Kalau asalnya plus jadi min, min jadi plus. Itu Mbak Cynthia. Sudah dimengerti Mbak Cynthia? Ya, itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan? Ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Mau ngasih ada waktu 8 menit. Silahkan yang mau bertanya tentang matriks boleh, atau tentang yang lainnya juga boleh. Dan jangan lupa ya, saya tunggu untuk UTS-nya. Nanti sekarang sebentar lagi ini kalian akan mengikuti UPK ya. Maka untuk UTS-nya tetap saya tunggu ini. Sebisa mungkin untuk dikerjakan. Nah, itu. Walaupun hanya 5 atau 10. Yang penting kalian kerjakan terlebih dahulu. Itu nilainya masih saya tunggu.
Nanti mungkin awal Februari ini kalian sudah mengikuti UPK ya. Nah, nanti UPK itu waktunya singkat sekali. Itu karena itu ada berdasarkan nanti untuk menyusun untuk UN. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi UN itu ya. Untuk yang kelas 12 ada sih. Layar yang depan. Yang ini. Mbak Tari. Yang apa Mbak Tari? Iya. Dari atas ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri dalam rekamannya, nanti kalian bisa dilihat sendiri untuk ininya materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk sampai malam ini, kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuannya. Kita nanti bisa ketemu di lain waktu lagi. Mungkin kalau yang kelas 1, kelas 11 nanti bisa ketemu besok pagi lagi ya, dengan materi, lanjutkan materinya itu. Untuk pertemuan untuk malam ini cukup sekian dulu. Selamat beristirahat. Maaf dari awal hingga akhir ada kesalahan. Semoga bisa diambil hikmahnya, dan juga jangan lupa untuk istirahatnya ya. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.